Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Seresot Surabaya. Hari ini 7 Mei, hari Selasa 2024. Firman Tuhan tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Saya akan bacakan, demikian tertulis. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di dalam bahasa Batak dikatakan, haholongi hamuma musumuna, baik kamuma nadenggan jala pasali hamuma, dinaso hirim rohamuna di balosna, gabi akka anak na tumibulima hamu ai basado ibana dina tois marroha jala dina jahat. Saudara-saudara, pilihlah kasih. Itulah yang mungkin bisa menjadi perenungan kita untuk memahami firman Tuhan hari ini. Lalu kita akan mulai dengan suatu pertanyaan. Siapakah musuhmu? Mungkin orang-orang yang tampaknya menilai semua perbuatanmu adalah salah. Mungkin orang-orang yang membenci dirimu. Mungkin juga seseorang yang tidak peduli kepadamu, atau orang-orang yang membuat hatimu frustasi dan membuat engkau rendah diri. Bukan rahasia lagi bahwa dunia kita ini tampaknya terbagi. Selalu ada ketegangan dalam hal hubungan rohani dan politik di dunia kita ini. Terkadang mustahil untuk mengesampingkan perbedaan dan memperlakukan mereka yang menyakiti kita dengan kebaikan, dengan kasih sayang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus telah memanggil kita untuk hidup secara berbeda. Yesus memanggil kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa baik kepada mereka. Kemudian dia memberi contoh dengan mati bagi semua orang. Dia menyerahkan nyawanya sendiri demi orang-orang yang membencinya dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari mereka. Saudara-saudara, Tuhan memberi perintah agar kita masing-masing mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi kita, dengan mengorbankan, dengan rendah hati dan tanpa syarat. Mengasihi musuh kita bukan berarti kita harus menempatkan diri dalam situasi yang tidak sehat, dalam situasi yang tidak aman. Juga tidak berarti kita harus mengabaikan rasa sakit yang disebabkan oleh seseorang pada kita. Tetapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, Yesuslah yang menunjukkan kepada kita seperti apa kasih tanpa syarat. Sekali lagi, Yesuslah yang menunjukkan kepada kita seperti apa kasih tanpa syarat dan pengampunan itu. Yesuslah yang mengubah Paulus dulu sebagai seorang pembunuh dan mengubahnya menjadi seorang penginjil hebat. Yesuslah yang mengubah Petrus
yang pernah menyangkalnya dan mempersiapkan Petrus untuk menjadi pelopor membangun jemaat global. Yesuslah yang mengasihi para ahli Taurat yang mengkhianatinya dan orang-orang banyak yang coba membunuhnya. Saudara-saudara, perintah Yesus ini mau kita lihat bahwa ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi musuh kita, Dia tidak meminta sesuatu yang belum pernah Dia lakukan terlebih dahulu. Dan itulah yang menjadi dorongan bagi kita, tugas kita sebagai pengikut Yesus, sebagaimana Yesus mengasihi musuh-musuhnya, maka kasih itu jauh lebih baik. Pengampunan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Semoga firman ini menguatkan kita sekalian untuk tetap menjadi agen-agen kasih Kristus. Melalui kasih yang kita lakukan, praktekkan, maka akan banyak orang lebih mengenal Yesus. Baik itu mereka yang tidak tahu berterima kasih ataupun orang jahat. Semoga Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu, walaupun berat untuk melakukan, mengasihi musuh sebagaimana Yesus perintahkan bagi kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu. Mampukan kami untuk mengasihi siapapun musuh kami di dalam kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu Seresok Surabaya, berkati juga jemaat-Mu yang beraktivitas. Sembuhkan mereka yang sakit dan Engkau senantiasa mengurapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ampuni dosa kesalahan kami, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.